Shalom adik-adik semua, semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Abang Sintu Waryono Putar-Putar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati kami sampai dengan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah sekolah minggu pada hari ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini Abang Sintu ambil dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10. Mari kita buka Alkitabnya atau bisa baca melalui running text di bawah ini. Demikian kesaksian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia, melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hamba-hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Adik-adik semua, yang menjadi judul khotbah pada hari ini, menyayangi adik atau saling menyayangi. Adik-adik semua, sebagai sebuah keluarga, pasti kita saling menyayangi satu sama lain ya. Seorang adik menyayangi abangnya, abangnya menyayangi adiknya, atau kakak menyayangi adiknya dan sebaliknya. Pentingnya menyayangi yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena apa? Kasih yang diajarkan dalam kekristenan, dalam iman percaya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diajari adalah kasih. Karena Kristus, karena Allah kita telah terlebih dahulu mengasihi kita, menunjukkan kasihnya kepada kita dengan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa pelanggaran setiap manusia yang berdosa. Adik-adik semua, dalam nats ini kita belajar dari kisah tentang lahirnya Musa. Adik-adik ya, arti Musa diambil atau ditarik dari air ya. Makanya dinamai oleh putri Firaun dia Musa, yang ditarik dari air. Kita tahu ceritanya bagaimana pada saat itu ketika orang-orang Israel, saudara-saudaranya Yusuf yang datang ke Mesir dan ditempatkan oleh Firaun di tanah Gosen, mereka bertambah banyak, makin banyak. Lalu Yusuf mati, saudara-saudaranya mati semua, bahkan sampailah kepada masa kurang lebih 400 tahun di mana ada muncul seorang Firaun yang tidak kenal, yang tidak tahu sejarah tentang Yusuf, dan dia sangat-sangat ketakutan karena orang-orang Israel ini makin lama makin banyak, orang Ibrani makin banyak. Lalu dia buat peraturan supaya setiap laki-laki yang lahir, ya diperintahkan bidan-bidan, setiap kamu membantu laki-laki yang lahir langsung dibunuh katanya. Wah, luar biasa. Ketakutan juga terjadi bagi orang Ibrani ketika seorang ibu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, maka mereka harus siap-siap anaknya akan dibunuh oleh tentara atau prajurit Firaun. Sehingga
terjadi juga kepada kisah ini, di mana dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah dan melahirkan seorang anak. Ternyata anak itu dari bayi pun Musa sudah kelihatan aura bahwa dikatakan dia cantik, dia baik, dia ganteng, dia tampan, bahkan ada aura seorang pemimpin yang keluar dari tubuhnya. Dan itu pula yang ditunjukkan di dalam nats ini, bahwa orang tuanya menyayangi daripada dibunuh. Lalu diambil sebuah tempat dan dikatakan lalu dia dibuang di air, tetapi kakaknya mengikuti dari jauh. Dan selanjutnya putri Firaun melihat, oh ada bayi seorang Ibrani, dan lalu terjadi percakapan dengan kakaknya Musa tersebut. Dicarikan inang penyusu untuk menyusuinya sampai dia besar dan dibawa kepada putri Firaun, diangkat menjadi anak angkatnya dan menamainya Musa. Adik-adik, semua kisah ini yang boleh kita lihat dari kisah ini bagaimana putri Firaun menyayangi Musa dan mengangkatnya sebagai anak. Tetapi dari sisi yang lain kita lihat ketika Musa dibuang oleh orang tuanya demi menyelamatkannya agar dia bisa tetap hidup, dan kakaknya kita lihat ya, ada kakaknya di sini, bagaimana dia dari jauh memantau adiknya, apa yang akan terjadi kepada adiknya. Lalu dia meminta kepada putri Firaun untuk dicarikan inang penyusunya dari orang Ibrani, dan benar jalannya diberkati oleh Tuhan sehingga putri Firaun setuju. Akhirnya Musa tetap dibesarkan, dijaga, dididik, dirawat sehingga dia menjadi besar. Dikatakan bahkan dia besar di istana Firaun. Pemeliharaan Tuhan nyata sehingga dia bisa kemudian menjadi pemimpin Israel yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, yang akan memberikan kepada mereka tanah warisan di tanah Kanaan yang kaya akan susu, madu dan kekayaan alam lainnya yang nantinya bisa mereka menikmati. Adik-adik semua, apa yang bisa kita pelajari dari nats ini, yang mana kita mau belajar untuk menyayangi sesama kita, terlebih lagi kakak kita, adik kita. Siapa di sini yang suka berantem? Di rumah kami ada si Gilbert sama si Deren, sedikit-sedikit ya berantem, tapi berantemnya cepat, maaf-maafan. Itu juga baiknya anak-anak ya. Ya, ini harus dipertahankan. Berantem kecil lalu saling memaafkan, itu nggak apa-apa, asal jangan mendendam adik-adik ya, nggak boleh. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, nggak boleh dendam. Jadi kalau udah marah-marahan langsung baikan lagi, nggak boleh, nggak cakap-cakapan, harus cakap-cakapan. Masa tinggal satu rumah satu atap nggak cakap-cakapan ya adik-adik ya, ini nggak boleh. Kita harus menyayangi abang kita, abang harus menyayangi adiknya, kakak harus menyayangi adiknya, dan sesama anggota keluarga kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Ini perintah firman Tuhan khotbah hari ini yang mengingatkan untuk hidup berdampingan, saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Adik-adik, yang menjadi ayat hafalan buat kita untuk tetap dihafalkan kepada orang tua dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memeliharanya siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Itu adik-adik ya, membalas. Tuhan akan balaskan kebaikan orang yang mau menaruh belas kasihan. Putri Firaun menaruh belas kasihan kepada bayi Musa, dan akhirnya dia dipelihara dan diangkat menjadi anak, dan Tuhan memberkati hidup Musa. Karena itu adik-adik, mari kita terus belajar untuk mengasihi, menyayangi saudara kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami boleh belajar menyayangi adik kami, adik menyayangi abangnya, abang menyayangi adiknya, bahkan saudara bersaudara. Kami boleh hidup berdampingan dan saling mengasihi. Terpuji nama Tuhan yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik nantinya. Selamat bermain, tetap jaga protokol kesehatan. Belajar di masa pandemi ini tetap sesuai dengan aturan dan jaga kesehatan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.